Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran biologi Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi bagian sel. Adapun topik-topik yang kita bahas adalah membran sel, sitoplasma, serta organel-organel sel. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like serta subscribe, dan jika ada pertanyaan cantumkan di kolom komentar di bawah video. Oke, mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dibagi berdasarkan jumlahnya dan berdasarkan membran intinya. Berdasarkan jumlah sel, organisme dibagi menjadi organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Organisme uniseluler yaitu organisme yang bersel satu atau tubuhnya hanya terdiri atas satu sel. Biasanya hidupnya secara individual dan ada juga yang berkoloni. Contoh dari organisme uniseluler yaitu Monera dan Protista. Selanjutnya, organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah organisme yang memiliki beberapa atau banyak sel di dalam tubuhnya. Organisme multiseluler strukturnya lebih kompleks dibandingkan organisme uniseluler. Contohnya yaitu beberapa protista, fungi, plantae, dan animalia. Berdasarkan membran inti selnya, membran inti sel ya, bukan membran sel. Membran inti sel artinya membran yang menyelimuti inti selnya. Oke, berdasarkan membran inti selnya, sel dibagi menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah jenis sel di mana materi inti selnya tidak dibungkus oleh membran. Bisa kita lihat bagian merah di dalam itu merupakan kumpulan dari DNA-nya atau kumpulan dari nukleoidnya. Nah, dia tidak terbungkus oleh membran inti sehingga tergabung dengan organel-organel lain yang ada di sitoplasma. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik adalah jenis sel yang materi intinya telah terbungkus oleh membran inti sel. Kita bisa lihat inti selnya terpisah dari organel-organel lain yang ada di sitoplasma. Mari kita masuk ke topik berikutnya, yaitu struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama, yaitu membran, inti sel, dan sitoplasma. Membran sel adalah selaput yang terletak di bagian paling luar dan tersusun atas senyawa kimia lipoprotein yang berfungsi sebagai pintu gerbang yang dilalui zat baik menuju atau meninggalkan sel. Nah, bisa kita lihat struktur membran sel. Membran sel tersusun oleh 2 lapis lipid atau disebut dengan bilayer lipid. Juga ada bagian-bagian protein di antara lipid tersebut yang berfungsi sebagai alat transportasi. Ada juga rantai karbohidrat yang berada di antara protein dan lipid. Selanjutnya, inti sel. Inti sel atau disebut juga dengan nukleus berfungsi mengatur semua aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam sel. Adapun bagian-bagian dari inti sel yaitu selaput inti, di mana selaput inti ini memiliki pori-pori. Nukleoplasma, ada benang-benang kromatin atau kromosom, dan ada juga nukleolus atau anak inti.
Selanjutnya, sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan bagian sel yang terletak di antara membran dan inti sel yang berwujud cair yang berperan pada proses biosintesis dan biogenetika sel. Di dalam sitoplasma terkandung organel-organel sel. Mari kita lanjut ke organel-organel sel. Cara cepat agar kalian dapat menghafal bagian-bagian dari sitoplasma dan organel sel. Cara cepatnya yaitu limbat, kulum, seribu, dinding, plafon. Apa itu limbat, kulum, seribu, dan dinding plafon? Mari kita masuk ke yang pertama. Limbat yaitu organel lisosom, mitokondria, dan badan Golgi. Lisosom merupakan kantong atau vesikel bulat yang mengandung enzim hidrolitik yang dapat memecah atau melisis hampir semua jenis biomolekul. Selanjutnya kita kenalan dengan mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai pusat respirasi sel, metabolisme asam lemak, penghasil energi, dan homeostasis kalsium dan lain-lain. Di sini struktur mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang memiliki membran ganda, di mana ada membran luar dan membran dalam. Selanjutnya kita akan masuk ke badan Golgi. Nah, badan Golgi adalah organel yang berupa berkas kantung yang berbentuk cakram yang berfungsi untuk membentuk dinding sel tumbuhan dan sebagai tempat ekskresi sel. Selanjutnya, kulum. Kulum atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma memiliki dua jenis, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, atau yang disebut dengan smooth endoplasmic reticulum dan raw endoplasmic reticulum. Retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang sedang ditempeli ribosom, di mana sedang terjadi proses sintesis protein. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium, modifikasi protein, sintesis lemak, kolesterol, dan transportasi molekul. Selanjutnya, seribu yaitu sentriol dan ribosom. Sentriol merupakan struktur sel yang berbentuk silinder yang terdiri dari protein yang disebut dengan protein tubulin atau berasal dari kata tubuler ya, cup atau silinder. Sentriol berfungsi membentuk kutub-kutub pembelahan sel pada saat proses mitosis dan membantu penyelesaian sitokinesis. Selanjutnya, ribosom. Ribosom adalah organel yang tidak bermembran yang berfungsi melakukan sintesis protein. Ingat tadi retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini retikulum endoplasma kasar dan ribosom bekerja sama dalam proses sintesis protein. Selain itu, ribosom juga berfungsi sebagai membantu proses transkripsi, elongasi, translasi, inisiasi, dan terminasi. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel yaitu lapisan kaku yang mengelilingi sebagian jenis sel yang terletak di bagian luar membran yang bertugas untuk memberikan kekuatan. Dinding sel hanya bisa kita temukan pada sel tumbuhan. Itulah kenapa tumbuhan tidak memiliki tulang seperti manusia, tetapi bisa tegak, bisa tumbuh kuat tegak berdiri walaupun tidak memiliki rangka. Nah, rangkanya adalah kekuatan yang dia dapat dari dinding sel. Selanjutnya, plafon. Plafon adalah plastida, vakuola, dan sitoskeleton. Plastida
Plastida adalah organel utama yang hanya bisa ditemukan pada tumbuhan serta alga yang berfungsi untuk proses fotosintesis, juga untuk sintesis asam lemak yang diperlukan untuk pertumbuhan sel. Terdapat berbagai macam jenis plastida. Ada leukoplast, amiloplas, kloroplas, kromoplas, eleoplas, dan proteinoplas. Nah, plastida yang berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan yaitu kloroplas. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan vakuola. Vakuola adalah ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran. Cairan ini adalah air yang di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Selain itu, vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, dan gas. Pada sel tumbuhan, vakuola lebih berfungsi sebagai ruang penyimpanan, sedangkan pada beberapa jenis sel ada juga vakuola yang berfungsi sebagai alat osmoregulator atau disebut dengan vakuola kontraktil. Selanjutnya, kita akan masuk ke sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Sitoskeleton atau kerangka sel adalah jaring atau berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Struktur sitoskeleton terdiri atas mikrotubulus dan mikrofilamen. Fungsinya yaitu memberikan kekuatan mekanik pada sel sebagai kerangka sel, juga membantu pergerakan substansi sel dari satu bagian ke bagian yang lain. Baiklah, demikian materi tentang struktur dan fungsi sel. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya berkembang lebih baik lagi. Dan silakan share atau bagikan materi pembelajaran ini ke seluruh sosial media kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.